Saya dengar ada aturan baru nih Om terkait dengan percepatan pengembalian pendahuluan. Kalau nggak salah itu tertuang dalam Per 05 Om. Per 05, mungkin sedikit bisa dikasih gambaran Om. Apa mungkin ada manfaat di situ? Pasti ada manfaatnya kan, fasilitas. Mungkin dalam hal ini Om Jom bisa menjelaskan lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maumere manise. Halo kawan pajak semuanya, gimana kabarnya? Perkenalkan, sebelumnya saya Kakak Dayat dalam hal ini bakal menjadi host kita. Host kita hari ini adalah memasuki episode keempat terkait dengan masalah pengembalian pendahuluan. Pengembalian pendahuluan sendiri mungkin beberapa kawan pajak pernah mendengar informasi atau istilah tersebut, atau mungkin pernah memanfaatkan fasilitas tersebut. Di podcast kita hari ini telah hadir narasumber yang istimewa yang akan memberikan beberapa gambaran ataupun penjelasan. Hadir di podcast kita yaitu Om Jo selaku penyuluh pajak KPP Pratama Maumere. Gimana kabarnya Om? Ya, kabarnya baik-baik, Siap. kemudian selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Maumere manise Horo. horo. Siap, Ya. siap Om. Gini Om, ini kan kita mengangkat tema terkait dengan pengembalian pendahuluan Om. Mungkin dari beberapa hal yang Om pernah ngalamin, bisa dijelaskan mungkin pengembalian pendahuluan itu seperti apa Om? Baik, terima kasih ya Mas Dayat ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baik kawan pajak, sebelum saya jelaskan apa yang ditanya Mas Dayat, saya perkenalkan diri. Nama saya Yohanes Christopher Yanto, selaku fungsional penyuluh pajak kantor pelayanan pajak pertama Maumere. Oke, sekedar saya perkenalkan, kemudian kita lanjut. Sesuai pertanyaan tadi, betul sekali. Ya, betul sekali. Mungkin kawan pajak yang sudah menggunakan selama ini atau mendengarkan bagi apa sih pengembalian pendahuluan. Kalau kita bicara pengembalian pendahuluan, uang pajak yang lebih bayar sebenarnya oleh wajib pajak yang dikembalikan lebih dahulu. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, lebih dahulu dari apa ini? Ini yang mungkin wajib pajak jadi bertanya. Tapi kalau yang sudah menggunakan fasilitas ini pasti sudah tahu. Siap. Yaitu lebih dahulu daripada restitusi. Dengan prosedur biasa yang memakan waktu 12 bulan. Tapi jika bahasa di undang-undang, pengembalian pendahuluan itu, kelebihan pembayaran pajak yang selanjutnya disebut pengembalian pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C dan atau pasal 17D Undang-Undang KUP dan juga pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Seperti itu. Ini gambaran awalnya. Berarti kalau sepintas saya dengar Om, ada dua di sini Om ya? Ya. Ada dua, yaitu restitusi dan pengembalian pendahuluan. Ya. Dan sebetulnya gini Om, tadi sempat dijelaskan juga, atau mungkin belum dijelaskan, mungkin kawan pajak di sini butuh penjelasan lagi. Tadi ada dikenal dengan istilah 17C, 17D, pasal 9 ayat 4C. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi Om, atau ada contoh mungkin terkait dengan apa yang dimaksud dengan pasal-pasal itu. Baik, Mas Dayaja, kawan-kawan pajak, ya betul sekali. Ada dua, jadi yang satu dilakukan penelitian dan yang satu dilakukan dengan pemeriksaan. Itu ada beda duanya tadi. Ada tiga tadi disebutkan pasal 17D, 17C, kemudian pasal 9 ayat 4C. Satu, pasal 17C ini ada perbedaan dan juga kriteria tertentu atau lebih jelasnya lagi seperti tadi bahwa 17C ini untuk wajib pajak kriteria tertentu. Punya kriteria berarti Om. Punya kriteria, itu yang 17C. Yaitu yang di dalamnya itu ada beberapa pokok yang harus diketahui kriteria tertentu itu. Artinya dipenuhi oleh wajib pajak. Harus dipenuhi dulu dan harus dipahami dulu. Siap. Bagaimana wajib pajak itu menggunakan 17C. Yaitu satu, tepat waktu penyampaian SPT.
Itu paling pertama ya. Mungkin kawan pajak bisa dicatat, kemudian bisa memahami kalau memang nanti menggunakan fasilitas ini. Siap. Yang kedua, tidak punya tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda. Seperti itu. Ada surat keputusan atau izin terkait dengan kalau permohonan wajib pajak untuk menunda pembayaran tunggakannya. Kemudian laporan keuangan itu diaudit oleh akuntan publik, ya, atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat WTP itu wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Selama 3 tahun berturut-turut, ya, diaudit seperti itu. Kemudian tidak pernah dipidanakan atau tindak pidana perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Ini yang menggunakan fasilitas pasal 17C. 17C. Yang kriterianya apa? Yang dinyatakan bahwa wajib pajak kriteria tertentu. Kriteria tertentu. Wajib pajak kriteria tertentu. Kemudian setelah 17C, kita lanjut ke pasal 17D, yaitu wajib pajak persyaratan tertentu. Tadi kriteria tertentu, yang 17D ini persyaratan tertentu. Oke, siap, Om. Dengan memenuhi satu, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi. Siap. Itu pertama. Oke. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayarnya 100 juta rupiah. Oh, ada batasan. Ada batasan angkanya, ya. Batasan angkanya 100 juta. Ya, itu untuk orang pribadi. Orang pribadi. Nah, kemudian wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusinya dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliaran rupiah. 1 miliar. Itu untuk badan. Ya, dari 100 juta itu OP, batasannya 100 juta. Kemudian 1 miliarnya untuk badan. Itu untuk 17D. Itu 17D. Ya, itu. Kemudian satu lagi, pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai lebih bayar dengan jumlah lebih bayarnya paling banyak 5 miliar rupiah. 5 miliar. Khusus itu bagi PKP. PKP Ya. Ya, PKP harus 5 miliar. Itu yang menggunakan 17D. 17D. Kemudian yang ketiga, tadi kan 17C, 17D. Kemudian Sekarang pasal 9 ayat 4C. Pasal 9 ayat 4C. Untuk PKP berisiko rendah. Oh, istilahnya khusus untuk PKP yang berisiko rendah. Oke, yaitu melakukan kegiatan tertentu dan ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah, dapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada setiap masa pajak. Jadi 19C ini bukan setahun baru diajukan, tidak. Bisa juga dia menggunakan fasilitas tiap bulan. Tiap bulan atau setiap masa pajak ya, Om? Ya, masa pajak. Nah, seperti itu. Itu gambarannya. Perbedaan dari berarti ketiganya. Ada 2 perbedaan, Om. Ada yang khusus OP tadi saya dengar, batasannya 100 juta. 100 juta dan kalau yang badan itu 1 miliar. 1 miliar. Kemudian khusus yang PPN itu ada ya, Om, ya, 1 M. Jadi 5 M ya. Ya. Nah, jadi pengembalian kalau PPN itu sekarang sudah jadi 5 miliar ya. Nah, itu benar. Tapi itu sebenarnya pemerintah itu membantu para pengusaha, ya, agar mengikat dari batasan 1M menjadi 5M. Dan itu dituangkan dalam PMK 209. Ada aturannya, ya. 209 PMK 03 2021. Dari 1 miliar ke 5 miliar. Itu tertuang di PMK 209 ya, Om, ya. 209 ya, seperti itu. Tadi Om Jo juga sempat menyinggung apa istilahnya, dalam hal pengajuan itu ada yang tiap bulan, ada yang akhir tahun ya. Mungkin itu bisa dielaborasi mungkin, Om. Apakah ini terkait dengan yang 9 ayat 4C-nya atau 17D atau D? Kenapa dia nggak bisa tiap bulannya? Dan kenapa dia cuma akhir tahun aja yang 17C, 17D, Om? Mungkin bisa ditambahkan sedikit, Om. Saya tambah sedikit ya. Nah, kalau untuk pasal 17C dan 17D itu tidak bisa di setiap masa. Itu tidak setiap masa, melainkan hanya bisa diminta saat akhir tahun. Akhir tahun aja. Khusus 17D dan 17D. Ya, akhir tahun masa pajak, wajib pajak, ya.
Jadi misalnya kawan pajak ya mungkin bisa memahami, kalau pakai tahun takwim atau tahun kalender, maka hanya bisa diajukan di masa pajak Desember saja. Ya, itu untuk 17C dan 17D. Seperti itu. Oh gitu ya. Nah. Berarti dikhususkan kalau untuk PKP yang berisiko rendah itu tiap masa pajak ya Om ya. Ya. Yang 17D dan ataupun 17C itu hanya akhir tahun lah istilahnya Om ya. Saya dengar ada aturan baru nih Om terkait dengan percepatan pengembalian pendahuluan. Kalau nggak salah itu tertuang dalam Per 05 Om. Per 05 mungkin sedikit bisa dikasih gambaran Om. Apa mungkin ada manfaat di situ? Pasti ada manfaatnya kan, fasilitas. Mungkin dalam hal ini Om Jom bisa menjelaskan lagi mungkin terkait Per 05 itu Om. Baik Mas Dayaja dan juga kawan-kawan Tanggal pajak. 9 2023 dia. Ya benar sekali, ada terbit Per 05 ya, Per 05 tahun 2023 tanggal 9 Mei ya, baru kemarin. Mungkin ada manfaat atau gimana, silakan Om Jom bisa dijelaskan. Jadi menarik sekali. Nah, sebelum jelasin inti perubahan, saya jelaskan dulu latar belakang ya. Latar belakang terbitnya peraturan ini. Jadi pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak mau memberikan fasilitas kepada wajib pajak ya, mau memberi fasilitas kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Oh, ini khusus orang pribadi untuk Per 05 ini ya. Om. Khusus orang pribadi untuk mempercepat terkait lebih bayarnya. Ya, kalau ada restitusi. Ada restitusi atau lebih bayar. Yang diajukan pengembalian. Okay. Kenapa? Karena banyak WP yang nggak mengerti, tidak mengerti. WP tidak mengerti. Di saat pengajuan itu dia mau mencentang restitusi prosedur seperti apa. Oh, ini terkait masalah teknis mungkin. Mulai sudah masuk teknis supaya mungkin lebih memahami. Karena di sana kalau teknisnya salah, berarti akan ditolak. Iya kan? Akan ditolak ya. Prosedurnya biasa, kemudian dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan. Ya. Dan komplain masa kemudian dengan nilai 2 juta ya. Ini sedikit cerita. Iya ya. Dibalikin lama sekali kalau memang menggunakan yang tadi ya. Kalau WP itu ngambil restitusi, minta maaf ini mungkin nilai yang diminta pengembalian cuma 2 juta ya. Dirasa lama. Ya, rasa lama sekali. Gitu ya. Tadi tujuan latar belakang membantu perekonomian wajib pajak. Oh, ada kaitan dengan untuk membantu perekonomian itu, mungkin dalam hal ini Per 05 ini diterbitkan. Terbitkan 05 itu hanya karena itu latar belakangnya. Jadi contohnya wajib pajak sebenarnya lebih bayar cuma 2 juta. Tapi kalau memang berlakunya seperti yang teratur aturan lama, itu kan lama waktunya. Nah, ini ada batasan-batasan waktu juga dengan Per 05 ini, mempercepat untuk melayani pengembaliannya. Sehingga itu membantu untuk perputaran perekonomian, roda perekonomian wajib pajak itu sendiri. Itu seperti itu. Oke, kawan pajak, kita sudah mendengarkan beberapa hal sampai dengan Per 05 itu diterbitkan Om ya. Yang salah satunya bermanfaat untuk membantu perekonomian wajib pajak itu sendiri. Karena ini berkaitan dengan fasilitas yang didapatkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini mungkin wajib pajak yang mungkin akan bisa memanfaatkan fasilitas itu jikalau ada SPT restitusi atau lebih bayar itu ya Om ya. Jadi pada prinsipnya wajib pajak itu selain mendapatkan fasilitas itu tadi Om, bisa memilih restitusi pastinya Om ya. Pasti memilih restitusi yang dalam hal ini kalau dielaborasi dengan Per 05 tahun 2023 ini jadi jatuhnya ke 17D ya, dipercepat ya istilahnya, jatuhnya ke 17D atau pengembalian pendahuluan itu. Oke. Kawan-kawan pajak sekalian, mungkin di KPP Pratama Maumere mungkin ada beberapa hal mungkin Om yang dialami oleh kawan-kawan pajak terkait dengan proses pengembalian pendahuluan, terkait dengan beberapa hal, mungkin ada kendala atau apa, ada masalah mungkin apa terkait teknis, mungkin Om bisa ceritakan sedikit. Ini saya menjelaskan yang selama ini ya, ya betul sekali ya. Fasilitas bukan jadi wajib pajak harus
dengan pasal 17D, kemudian dengan 17C atau pasal 9, kadang kesalahan teknis itu. Kendalanya itu ada beberapa. Biasanya terkait dengan pencentangan dalam pelaporan SPT masanya atau tahunannya ya. Pengembalian kelebihan pajaknya itu di SPT itu ada pencentangan yang salah. Ada yang salah, bahkan ada yang tidak mencentang sama sekali. Itu yang paling fatal. Jadi ada kelebihan, kemudian tidak mencentangkan apa 17D atau 17C atau ke pasal 9 ayat 4C. Itu ada juga. Tapi ada yang juga yang sebenarnya 17C dengan kriteria-kriteria tertentu tadi atau dengan memenuhi kriteria tadi, dia mencentangkan ke 17D atau ke 9 pasal 9 ayat 4C atau sebaliknya. Itu yang membuat nanti penelitiannya itu harus konfirmasi kembali ke wajib pajak, bisa tolak atau bisa tidak, seperti itu. Oke, kawan pajak, juga ada informasi dari Pak Yanto tadi atau Om Yanto bahwa dalam hal kita mengajukan permohonan pengembalian mungkin bisa diperhatikan ya Om ya, bisa. Yaitu pada waktu pengisian SPT-nya, yaitu mohon diperhatikan baik-baik kriteria mana yang dipakai, apakah itu 17D kan Om ya? Ya, seperti itu. 17C ataupun 9 ayat 4 pasal 9 ayat 4C. Oke. Kalau khusus untuk di KPP Pratama Maumere sendiri Om, khususnya di KPP kita ini, pada umumnya wajib pajak itu dalam hal pengisian atau pencentangan kriteria yang dimaksud umumnya yang mana Om? Jadi kalau untuk selama ini dalam penanganan pengembalian pendahuluan di KPP Maumere ini, itu kebanyakan yang mengajukan pengembalian pendahuluan PKP atas kelebihannya itu wajib pajak dengan transaksi pemerintah ya. Karena karena salah satu kriteria kebanyakan wajib pajak di sini itu banyak transaksi dengan instansi pemerintah. Yang jadinya penggunaan itu banyak pasal 9 ayat 4C. Itu banyak. Ya, untuk PKP berisiko rendah. Itu yang selama ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga 17D atau 17C. Tapi yang paling banyak itu pasal 9 ayat 4C. Itu paling banyak. Karena dia beristilahnya transaksi atau syaratnya itu dengan pemungut itu ya. Rata-rata wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Maumere itu istilahnya bertransaksi dengan instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang pemungut itu. Oke. Berarti seperti apa yang disampaikan oleh Om Yanto, meskipun pada saat yang bersamaan ada yang mengajukan kriteria 17D ataupun 17C, tapi pada umumnya yang pernah diproses ataupun sering diproses oleh teman-teman penyuluh di KPP Pratama Maumere itu adalah pasal 9 ayat 4C. Gitu kawan pajak semuanya. Beberapa hal terkait dengan proses pengembalian pendahuluan ini terdiri dari 3 unsur kriteria itu. Salah satunya mungkin bisa saya review lagi, yaitu 17C, 17D, pasal 9 ayat 4C. Dan tadi sudah disinggung juga terkait dengan Per 05 kawan pajak. Tapi Per 05 ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang salah satu kriterianya lebih bayar atau restitusinya di bawah 100 juta. Silakan memanfaatkan itu yang dimana latar belakangnya untuk membantu perekonomian kita sih, gitu, seperti itu ya. Mempercepat perputaran proses pengembalian pendahuluan. Proses sedikit Om terkait dengan beberapa hal yang sudah disampaikan Om Yanto tadi, panjang lebar mungkin menurut saya kriteria yang dimaksud. Pertanyaan selanjutnya Om dari saya, mungkin bukan pertanyaan selanjutnya sih, mungkin ini terakhirlah mungkin Om. Satu pertanyaan dari saya. Tadi kalau misalnya wajib pajak itu salah mencentang atau salah mengisi kriteria itu, prosesnya gimana? Apakah mengisi ulang kah atau gimana Om? Bisa dijelaskan? Atau melaporkan ulang atau gimana terkait SPT-nya itu? Atau dikembalikan atau gimana Om? Kalau memang seperti ini kejadian ya, di teknis ya. Kebanyakan seperti tadi salah mencentang. Jadi kalau salah mencentang itu nanti setelah kita penelitian itu memang
harus ditolak, ya kita tolak dulu. Sehingga wajib pajak bisa melakukan pembetulan ya. SPT-nya dulu, baru kita proses ulang. Proses ulang ya. Oke. Itu aja yang mungkin mengganjal sedikit ya Om. Sedikit ya. Ada istilahnya bisa disimpulkan bahwa proses pengisian SPT kalau dalam hal ini WP meyakini itu lebih bayar dan merupakan haknya yang harus istilahnya melalui proses restitusi ataupun pengembalian penduluan itu tetap wajib memperhatikan formal teknisnya itu ya Om ya. Gitu ya. Oke. Baik kawan pajak semuanya, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Diskusi dengan Pak Yanto memberikan manfaat yang banyak terkait dengan proses pengembalian pendahuluan dan sangat membantu kawan pajak semua. Apalagi tadi dijelaskan terkait dengan Per 05 tahun 2003 terkait dengan percepatan pengembalian pendahuluan khusus untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi. Semoga itu dapat membantu wajib pajak semua atau kawan pajak semuanya. Terima kasih banyak saya haturkan kepada Om Yanto yang telah memberikan gambaran, penjelasan dan contoh-contoh terkait dengan pengembalian pendahuluan itu tersebut. Kemudian terima kasih banyak saya sampaikan kepada kawan-kawan pajak yang telah menonton channel podcast ini. Harapan saya mohon di subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Semoga mendapatkan informasi ataupun edukasi terkait administrasi perpajakan yang lainnya dengan tema-tema yang lainnya Om. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mau Mere Manise, Horo.